Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang mungkin dirasakan sebagian besar orang, termasuk kalian yang menonton video ini pastinya. Jadi banyak nih keluhan, kok aplikasi pinjaman online akhir-akhir ini banyak banget yang tidak mencairkan ya, banyak banget menolak. Padahal data saya bersih, saya tidak punya tanggungan pinjaman, dan bahkan saya juga tidak pernah telat bayar, tapi kenapa kok ketika mengajukan pinjaman online itu selalu ditolak untuk akhir-akhir ini? Nah, kalian perlu tahu ya teman-teman, menurut pendapat saya pribadi akhir-akhir ini kayaknya sudah mulai pinjol ini sudah mulai kewalahan dan sudah mulai terkena imbas juga dari pandemi. Ya, kita semua tahu teman-teman, di era pandemi kemarin, pinjol ini melesat sekali, omsetnya sangat tinggi sekali, di mana aplikasi-aplikasi pinjaman online tersebut mendapatkan banyak nasabah baru dan mengeluarkan uang nih untuk memberikan pinjaman-pinjaman online dengan harapan mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dari bunga dan denda yang kalian terima. Oke. Clear ya? Sampai di sini kita sudah tahu bahwa kemarin di sekitar 2020-2021 mereka sangat naik sekali income pendapatan mereka. Namun pandemi mulai berakhir, resesi global muncul. Aturan-aturan OJK yang baru pun muncul yang membuat mereka harus punya modal sampai miliaran rupiah. Dan kemudian banyak banget masyarakat-masyarakat efek imbas pinjaman sebelumnya yang gagal bayar atau telat bayar. Ini tentu saja akan mengkacaukan cash flow mereka, teman-teman. Ini juga membuat investor-investor asing yang ingin selalu menginvest kepada fintech-fintech baru yang ada di Indonesia mulai berpikir ulang. Gimana tidak, kalau misalnya yang pinjam 100 tapi 80 yang galbay, ya dari mana mereka bisa menghidupi perusahaan mereka hanya dengan 20% transaksi tersebut, teman-teman. So, inilah yang membuat akhir-akhir ini pinjol mulai agak sedikit ngerem nih untuk masalah mencairkan pinjaman-pinjaman kepada kalian. Banyak banget kok orang-orang yang sebelumnya lancar pinjam-pinjaman online tiba-tiba mulai seret, tiba-tiba mulai tidak bisa mengajukan. Atau mungkin yang seperti aku laku nih yang banyak banget masalah. Tiba-tiba limitnya diturunkan padahal bayar tepat waktu. Tiba-tiba limit tidak bisa digunakan. Atau mungkin bahkan ada yang diblokir sementara padahal nggak ngapa-ngapain. Hal ini tentu saja menjadi evaluasi buat mereka untuk bisa lebih sensitif lagi dan untuk bisa lebih berhati-hati di mana mereka sudah mulai tidak semudah dulu ya memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mengajukan pinjaman tersebut. Jadi jika pinjaman kalian ditolak atau pengajuan pinjol kalian ditolak, kalian tidak perlu berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang berlebihan terlebih dahulu. Jangan-jangan data saya dipakai orang, jangan-jangan saya ada sangkutan di mana dan sebagainya. Nggak selalu atau nggak melulu faktornya itu di internal kalian. Jadi mungkin ya, saya yakin juga kalau aplikasi-aplikasi pinjaman online tersebut mempunyai limit pencairan dana setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi misal, sebagai contoh seperti ini. Saya sebagai pemilik perusahaan pinjol, misal ya, kemudian saya akan mencairkan dana 100 miliar setiap bulannya. Nah, karena banyaknya yang minjol di tanggal 1 sampai tanggal 10 dan 100 miliar itu habis, tentu saja di tanggal 11 sampai 30 saya tidak akan mencairkan lagi. Ya, karena apa? Karena ya namanya perusahaan mempunyai cash flow yang harus dijaga. Buat teman-teman yang bekerja sebagai accounting atau financial controlling ya, itu pasti tahu kan apa yang namanya limitasi seperti ini, di mana ini juga sangat-sangat bagus sekali untuk menjaga perusahaan agar bisa tetap bertahan meskipun cash flow mereka tidak begitu baik, teman-teman. So, buat kalian nggak perlu bingung lagi, nggak perlu mencari tahu kenapa apa yang salah. Coba deh kalian pertimbangkan daripada kalian melakukan pinjaman online. Coba kalian ke teman atau rekan atau keluarga kalian untuk mengajukan pinjaman ke mereka saja. Kenapa? Yang pertama, kalian tidak akan dikenai bunga. Yang kedua, kalian tidak akan mendapatkan dosa riba. Nah, yang ketiga, ketika telat bayar, kalian tidak akan diteror dan dipermalukan sana-sini dengan menyebar data dan lain sebagainya, teman-teman. So, jika ditanya mana yang lebih baik, ya jauh lebih baik pinjam di keluarga atau rekan kalian ya teman-teman. Jadi buang jauh-jauh opsi kalian untuk melakukan pinjaman online. Memang sih sangat mudah dan sangat gampang pengajuannya. Tapi ingat, di balik itu akan ada resiko yang sangat-sangat besar, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.